Dua sekutu Putin olok-olok kekalahan Rusia di Liman, Ukraina. Understand that it's not question of Russia and Ukraine. It's not question Chechnya and Russia. It's a question of the world and Russians. Unfortunately, today the same situation as in 1941 or 1939. We don't have a choice. People have to understand we don't have a choice. Kadyrov has ruled Chechnya since 2007. His father, Akhmat Kadyrov, was the first Russian-backed head of Chechnya after the Second Chechen War. Kadyrov Sr. was assassinated in 2004. Ramzan Kadyrov took over as the head of the region as soon as he turned 30. He is a prominent ally of Russian President Vladimir Putin. In the past, he has called Putin a beautiful person for the role that he played in Chechnya and said that Putin should be made president for life. Kadyrov took part in the Chechen conflict personally. After his father was assassinated, he had claimed that he would kill everyone responsible and kill as long as he was still alive. Dua sekutu dekat Presiden Vladimir Putin mencoba kekalahan pasukan Rusia dari Ukraina di kota kunci Liman, Donetsk. Pemimpin Chechnya sekaligus loyalis Putin, Ramzan Kadyrov, semakin getol mengkritik strategi sang presiden dalam melancarkan invasi Rusia ke Ukraina. Kadyrov menyarankan Rusia mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir taktis kecil di Ukraina demi merespon perlawanan sengit pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Dalam suaranya itu, Kadyrov turut menyinggung para jenderal militer Rusia pilihan Putin yang dinilai korup. Ia bahkan meminta Putin memecat para komandan militer yang bertugas di Liman dan beberapa titik lainnya di mana pasukan Rusia kalah. Nepotisme dalam tentara tidak akan membawa kebaikan, kata Kadyrov seperti dikutip Reuters pada Selasa 4 Oktober. Kadyrov mengatakan dirinya telah mendukung invasi dan mengirim banyak pasukannya untuk membantu Rusia di medan perang. Namun ia mengatakan kritiknya ini terhadap militer Rusia adalah kebenaran pahit tentang pasukan tempur Rusia yang mengecewakan negara. Kadyrov bahkan marah dan mengecam para jenderal Rusia akibat penarikan pasukan dari Liman dan beberapa wilayah di Kherson. Pasukan tidak diberikan komunikasi, interaksi, dan pasukan amunisi yang diperlukan, kata Kadyrov di saluran telegramnya. Kadyrov bahkan menyalahkan Komandan Distrik Militer Pusat Alexander Lapin atas kekalahan Rusia di Liman. Kadyrov bahkan menuduh Lapin memindahkan markas besarnya ke Starobelsk sebagai bentuk melarikan diri dari medan perang. Dia, Lapin, memindahkan markas besarnya ke Starobelsk, 100 km jauhnya dari para pasukannya. Dia bersembunyi di Luhansk, kata Kadyrov. Selain Kadyrov, Wakil Ketua Parlemen Duma sekaligus mantan Jenderal Andrei Gurulyov sampai tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata berdasarkan penjelasan militer soal kekalahan pasukan Rusia di Liman. Saya tidak mengerti mengapa mereka, militer Rusia, tidak menilai dengan benar situasi pada waktu itu, tidak memperkuat pasukan, kata Gurulev. Kepada saluran digital pro-Kremlin, Soloviev Live pada Minggu 2 Oktober. Pasukan Rusia itu telah dikutuk oleh sistem kebohongan yang terus-menerus yang melihat masalah di dalam militer tapi berusaha ditutup-tutupi oleh para elit, papar Gurulyov. Penghinaan publik semacam itu terhadap para elit militer Rusia yang menjalankan perang Rusia di Ukraina merupakan sikap yang signifikan dan langka. Sebab selama ini Rusia membungkam ketat kritik operasi militernya di Ukraina. Rusia bahkan mengesahkan undang-undang yang dapat menghukum setiap pihak yang dinilai menyebarkan informasi palsu terkait invasi di Ukraina. Sejumlah pihak juga menilai kritik dan penghinaan semacam ini semakin menunjukkan tingkat frustasi dari kalangan elit Putin atas kelanjutan invasi. Media pemerintah Rusia, Rusia 24, membeberkan alasan penarikan pasukan dari Liman adalah karena musuh menggunakan artileri buatan barat dan intelijen dari negara NATO. Ukraina berhasil menyapu bersih tentara Rusia hanya berselang sehari setelah mereka memasuki kota di utara Donetsk tersebut. Pengerahan pasukan Ukraina ini semakin meyakinkan banyak pihak jika Rusia sebenarnya semakin terdesak dalam melancarkan invasinya, bahkan setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan pencaplokan 4 wilayah ex-negara Uni Soviet itu. Rusia mendeklarasikan pencaplokan usai keempat wilayah itu menggelar referendum. Hasil referendum semu mengklaim mayoritas warga di 4 wilayah pendudukan Rusia itu ingin bergabung dengan negeri beruang merah.
Nepotisme dalam tentara tidak akan membawa kebaikan, kata Kadyrov seperti dikutip Reuters pada Selasa 4 Oktober. Kadyrov mengatakan dirinya telah mendukung invasi dan mengirim banyak pasukannya untuk membantu Rusia di medan perang. Namun ia mengatakan kritiknya ini terhadap militer Rusia adalah kebenaran pahit tentang pasukan tempur Rusia yang mengecewakan negara. Kadyrov bahkan marah dan mengecam para jenderal Rusia akibat penarikan pasukan dari Liman dan beberapa wilayah di Kherson. Pasukan tidak diberikan komunikasi, interaksi, dan pasukan amunisi yang diperlukan, kata Kadyrov di saluran telegramnya. Kadyrov bahkan menyalahkan Komandan Distrik Militer Pusat Alexander Lapin atas kekalahan Rusia di Liman. Kadyrov bahkan menuduh Lapin memindahkan markas besarnya ke Starobelsk sebagai bentuk melarikan diri dari medan perang. Dia, Lapin, memindahkan markas besarnya ke Starobelsk, 100 km jauhnya dari para pasukannya. Dia bersembunyi di Luhansk, kata Kadyrov. Selain Kadyrov, Wakil Ketua Parlemen Duma sekaligus mantan Jenderal Andrei Gurulyov sampai tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata berdasarkan penjelasan militer soal kekalahan pasukan Rusia di Liman. Saya tidak mengerti mengapa mereka, militer Rusia, tidak menilai dengan benar situasi pada waktu itu, tidak memperkuat pasukan, kata Gurulev. Kepada saluran digital pro-Kremlin, Soloviev Live pada Minggu 2 Oktober. Pasukan Rusia itu telah dikutuk oleh sistem kebohongan yang terus-menerus yang melihat masalah di dalam militer tapi berusaha ditutup-tutupi oleh para elit, papar Gurulyov. Penghinaan publik semacam itu terhadap para elit militer Rusia yang menjalankan perang Rusia di Ukraina merupakan sikap yang signifikan dan langka, sebab selama ini Rusia membungkam ketat kritik operasi militernya di Ukraina. Rusia bahkan mengesahkan undang-undang yang dapat menghukum setiap pihak yang dinilai menyebarkan informasi palsu terkait invasi di Ukraina. Sejumlah pihak juga menilai kritik dan penghinaan semacam ini semakin menunjukkan tingkat frustasi dari kalangan elit Putin atas kelanjutan invasi. Media pemerintah Rusia, Rusia 24, membeberkan alasan penarikan pasukan dari Liman adalah karena musuh menggunakan artileri buatan barat dan intelijen dari negara NATO. Ukraina berhasil menyapu bersih tentara Rusia hanya berselang sehari setelah mereka memasuki kota di utara Donetsk tersebut. Pengerahan pasukan Ukraina ini semakin meyakinkan banyak pihak jika Rusia sebenarnya semakin terdesak dalam melancarkan invasinya, bahkan setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan pencaplokan 4 wilayah ex-negara Uni Soviet itu. Rusia mendeklarasikan pencaplokan usai keempat wilayah itu menggelar referendum. Hasil referendum semu mengklaim mayoritas warga di 4 wilayah pendudukan Rusia itu ingin bergabung dengan negeri beruang merah. Rusia bahkan mengesahkan undang-undang yang dapat menghukum setiap pihak yang dinilai menyebarkan informasi palsu terkait invasi di Ukraina. Sejumlah pihak juga menilai kritik dan penghinaan semacam ini semakin menunjukkan tingkat frustasi dari kalangan elit Putin atas kelanjutan invasi. Media pemerintah Rusia, Rusia 24, membeberkan alasan penarikan pasukan dari Liman adalah karena musuh menggunakan artileri buatan barat dan intelijen dari negara NATO. Ukraina berhasil menyapu bersih tentara Rusia hanya berselang sehari setelah mereka memasuki kota di utara Donetsk tersebut. Pengerahan pasukan Ukraina ini semakin meyakinkan banyak pihak jika Rusia sebenarnya semakin terdesak dalam melancarkan invasinya, bahkan setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan pencaplokan 4 wilayah ex-negara Uni Soviet itu. Rusia mendeklarasikan pencaplokan usai keempat wilayah itu menggelar referendum. Hasil referendum semu mengklaim mayoritas warga di 4 wilayah pendudukan Rusia itu ingin bergabung dengan negeri beruang merah.